Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan karena pada hari ini ada kesempatan bagi kita untuk sama-sama berbakti, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Walaupun kita berada berjauhan, tetapi teknologi yang Tuhan sudah nyatakan memungkinkan kita boleh saling berkomunikasi, saling menatap, walaupun kita berjauhan. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami memanjatkan ucapan syukur kepadamu pada saat ini, karena kasih Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, menyanyi, mengagungkan Tuhan, berdoa bersama-sama, dan juga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, karuniakanlah hikmat bagi kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, sungguh-sungguh kami fahami, dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27 sampai 30, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sana pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pada saat dia menuliskan kitab Filipi ini, atau surat Filipi ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dia dapatkan kebenaran firman Tuhan ini sekitar tahun 62 sampai 63 Masehi. Nah, di dalam pembacaan kita di sini kita dapat melihat bagaimana Allah menghendaki jemaat dapat hidup berpadanan. Bagaimana Allah menghendaki jemaat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Walaupun di tengah-tengah penderitaan. Jadi teks ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah menghendaki jemaat supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus walaupun di tengah-tengah penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya jemaat mau hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, berpadanan dengan Injil, agar di dalam seluruh aktivitas, seluruh tindakan yang dibuat dapat menggambarkan, dapat menyaksikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat kita. Kita juga dapat menyaksikan dalam pembacaan kita di sini bagaimana anjuran yang disampaikan oleh Allah kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28,
Firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan di dalam bagian pertama ini, menyaksikan bagaimana Allah mempunyai kehendak supaya seluruh jemaat Filipi, boleh hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus bertujuan supaya jemaat boleh teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa dalam berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada seluruh jemaat, supaya jemaat boleh teguh di dalam imannya, dan giat di dalam melayani, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan tersebut. Kebenaran firman Tuhan, Injil yang sudah menjadikan kita, yang sudah menjadikan setiap orang yang percaya kepada Kristus, boleh dibebaskan dari ancaman maut karena dosa. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kematian Kristus adalah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dia mengalami proses tersebut, menjalani proses tersebut melalui penyalipan sampai dia mati. Dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kebangkitan Kristus, maka dosa, upah dosa, yaitu maut, sudah dikalahkan karena Kristus telah mengalahkan maut dan menjadikan kemenangan, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, mendapat bagian dalam kemenangan, yaitu memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anjuran yang disampaikan di dalam pemberitaan kita yang kita baca saat ini berbicara bagaimana hendaklah kita teguh berpegang dalam iman yang kita miliki. Jangan mau digeser. Hendaklah kita teguh, hendaklah kita kuat di dalam menghadapi semua rintangan, semua tantangan yang mungkin bisa mendatangkan penderitaan, yang bisa mendatangkan kedukacitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kamu digentarkan oleh lawanmu. Jadi dalam pembacaan sini diingatkan kepada kita, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jangan takut di dalam menghadapi segala tantangan, segala penderitaan, segala sesuatu yang menjadikan penghambat di dalam setiap aktivitas kita. Dunia saat ini dihadapkan pada tantangan demi tantangan berhubungan dengan kesehatan, karena virus yang sedang merajalela di mana-mana. Tetapi hal itu bukan menjadikan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita sehati sepikir. Hendaklah kita teguh di dalam iman kita. Hendaklah kita jangan digentarkan oleh apapun, oleh lawan, oleh siapapun. Hendaklah kita teguh dalam kegiatan, dalam aktivitas kita. Ayat yang ke-28, bagian B berkata, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bagi mereka dikatakan itu adalah tanda kebinasaan. Bagi lawan, semua yang berhubungan dengan hal tersebut berbicara tentang tanda kebinasaan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah tanda keselamatan. Injil yang sudah disampaikan
Berita sukacita yang sudah disampaikan menjadikan setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki kehidupan yang kekal, memiliki keselamatan. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima, bagi mereka yang menolak berita tersebut, itu adalah tanda kebinasaan. Ayat yang ke-29, kemudian firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-29 berkata bahwa anugerah Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang percaya bukan saja selamat untuk bisa ke surga, tetapi juga mendapat bagian, mengalami penderitaan karena Injil Kristus. Itu juga adalah anugerah. Itu adalah karunia kepada setiap kita yang mau percaya kepadanya. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan tantangan, berharaplah kepada Tuhan, teguhlah di dalam iman kita, sehati sepikirlah dalam segala aktivitas kita, dengan sesama pelayan, dengan sesama anggota, dengan seluruh anggota keluarga, hendaklah kita sehati sepikir, berjuang untuk berita Injil yang sudah dikaruniakan, yang sudah disampaikan kepada kita melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus berkata bahwa dia juga sudah mengalami hal tersebut. Dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, dan dia menyatakan kepada kita, supaya kita boleh meneladani dia. Dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita, hendaklah kita tidak digentarkan oleh apapun juga, termasuk penderitaan, yang kalau kita menderita di dalam Injil, di dalam anugerah Tuhan, maka kita tentu akan merasakan sukacita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh hidup memuliakan Tuhan, kita boleh setia, kita boleh sehati sepikir, kita boleh teguh, walaupun dalam penderitaan, dalam suasana apapun, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kita yang percaya kepada Kristus sudah mendapatkan bagian dalam keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kemudian, marilah kita bersyukur karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan saja menjadikan kita ke surga karena kita percaya, tetapi karunia yang diberikan kepada kita juga adalah menderita di dalam Kristus. Jadi kalau ada tantangan, kalau ada penderitaan yang kita alami, karena kita taat, karena kita setia kepada Tuhan, maka itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan kecil hati dengan penderitaan, dengan tantangan yang terjadi. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita alami, karena Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita dalam segala keberadaan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan, kemampuan pada kita untuk teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur pada saat ini karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka dalam seluruh aktivitas mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memakai kami, agar kami terus menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, pada saat kami menceritakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.